tentang apa? Lupa. Descriptive text. Narrative text. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak struktur di narrative text itu ada apa? Ada tiga. Orientasi, komunikasi, resolusi. Nah, jadi narrative text itu berbicara tentang apa? Maksudnya tentang apa? Bercerita tentang apa? Cerita Fix dan not fiction. Nah, untuk pagi ini, so I want to ask you three questions. So, pernah nggak sih kalian mendeskripsikan suatu tempat yang pernah kalian ke sana, tapi teman kalian itu belum pernah ke sana gitu? Dan bagaimana kalian mendeskripsikan? Bisa bagi saya jawab? diceritain bagusnya. Diceritain bagusnya, terus detail nggak? Iya. Detail. Terus ada lagi? Terus ada apa di sana? Di sana. Supaya apa sih kalian menceritakan yang sudah disebutkan Andrew tadi? Bisa membayangkan. Ya, betul, bisa. Supaya teman kita itu bisa membayangkan. Nah, kalau saya suruh kalian untuk describe someone in 3 words, what would they be? Kata apa? Dan seorang bisa teman, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik atau siapapun. Cantik. In English? Beautiful. Kind. Smart. Okay. Why you choose 3 kata yang lain? Kenapa memilih 3 kata yang lain? Karena kata sifatnya. Karena itu terlihat. Karena itu terlihat, oke. Betul. Jadi setelah menjawab 2 pertanyaan tadi, jadi menurut kalian itu kenapa sih mendeskripsikan seseorang, tempat atau sesuatu itu penting? Ya biar kita kalau bercerita tahu kayak gimana. Jadi bisa bisa membayangkan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk hari ini kita itu akan membahas tentang descriptive text. Sebentar. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Teks yang mendeskripsikan sesuatu. Ya benar. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kita akan membahas descriptive text. Nah, jadi untuk komponen hari ini kita membahas definition, structure, and language features. Then the introduction. This presentation is designed for the beginning of learning with the aims of introducing student to the understanding of the definition of or meanings, function, structure, and language feature of descriptive text. Jadi untuk materi hari ini saya harap kalian itu setelah mempelajari materi descriptive text itu saya berharap kalian bisa mengerti apa itu pengertian dari descriptive text atau artinya fungsi dari descriptive text, struktur dan kaidah kebahasaan dalam descriptive text. Nah, itu untuk definisinya. The descriptive text is a text that has purpose to describe, explain, or describe something, someone, an object, animal, place, or the other things. Jadi, descriptive text itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan serta mendeskripsikan sesuatu seperti seseorang, objek, hewan, tempat, atau yang lainnya. Terus selanjutnya, what is the difference between the descriptive text and import text? Apakah kalian tahu apa itu perbedaan dari descriptive text dan import text? Saya Bisa. ya kalau descriptive text itu menjelaskan, nah kalau untuk report itu menyampaikan hasil. Ya, hampir sama ya sebenarnya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, descriptive text dengan report text itu sebenarnya hampir sama-sama menjelaskan deskripsi,
Namun yang membedakan itu detailnya. Kalau descriptive text itu lebih detail, kalau yang report text itu lebih ke generalnya aja. Jadi descriptive text itu menurut opini dari penulisnya. Sedangkan kalau yang report text itu tuh kita harus observasi dulu, lihat secara langsung dulu seperti itu. Nah ini contohnya, yang report text itu hanya facts saja, sedangkan yang descriptive text itu my facts. Nah untuk yang report text ini contohnya facts. Nah contohnya kita mendeskripsikan tentang kucing kita. Jadi kalau yang report text itu kita harus kayak generalnya aja gitu, kayak kucing itu biasanya bulunya gimana, terus intinya keadaan generalnya aja. Sedangkan kalau yang descriptive text itu kayak kita udah tahu keadaan kucing itu sehat atau enggak, makannya gimana, agresif atau enggak, seperti itu. Bedanya seperti itu. Nah ini untuk structure of descriptive text. Yang pertama yaitu identification. So this section is the opening paragraph in the descriptive text. Jadi untuk yang identifikasi ini merupakan bagian awal dari descriptive text, di mana biasanya menjelaskan bukan menjelaskan sih, lebih menyebutkan kayak generalnya aja. Kalian tuh mau membahas apa di paragraf selanjutnya. Biasanya tentang kayak tempat, ya kayak tadi tempat, hewan, terus seseorang. Untuk yang description ini, a section of text that discuss the description of a place, animal, person, object, and etc. That will be drawn in detail. Jadi untuk yang description ini kalian bisa menceritakan lebih detail dari identification tadi. Nah, ini untuk language feature of the descriptive text-nya, yaitu yang pertama simple present tense dan adjective. Untuk yang simple present tense, the tense used in descriptive text in English uses simple present tense. Descriptive text uses the simple present tense because it describes the fact, habit, and general circumstances. Contohnya yaitu she has long black hair. Jadi kenapa menggunakan simple present tense? Karena dalam descriptive text itu bisa menceritakan faktanya atau kebiasaan dari objek yang akan diceritakan secara detail. Nah, untuk yang adjective, to add the understanding of what is being described in descriptive text, there will be adjective that help the reader imagine. Jadi ini sekolah internasional, gak tahu kalian makan mas, gak tahu terserah. Tak kasih kebebasan. Saya mau maju. Saya sudah nih. Oh sudah. Sebentar tunggu. Saya mau. Iya boleh. Ya aku nggak asing gitu. So di sini aku mau describe Nadia aja. Oh ya, oke boleh. So pasti aku. Yeah. Today I will describe my friend. Her name is Nadia, and she's from Kediri, and then she is a girl, and she is 21 years old, and she is Hejan's girlfriend. Okay, so and Nadia, she has a brown hijab, and she also wears glasses. She has a small eye, she has a small nose, and she wear a brown, was it brown? Yeah, brown shirt, and she have a black pants, and also she wear white shoes with a white and black glove, socks. And Nadia likes to listen to K-pop, and also she likes to watch K-drama. Yes. And that's all. Yay. Okay, thank you, Angel.
her types and is tall. Is enough? Oke. Thank you Nadia. Oh, Rizky mau maju boleh, boleh. Boleh. Setelah ini mau juga maju? Kamu nggak mau, Miss? Oke, boleh. Today I want to describe my favorite place. My favorite place is Kediri City Park. This is located in the center of my town. The park is large and beautiful, and also the park is clean and quiet, making a perfect place to study and read a book. Kok di sini? Yes. Oke, thank you Rizky sudah mau maju. So ya itu merupakan contoh dari deskriptif teks juga ya. Kalian bisa mendeskripsikan apapun seperti kayak teman kalian atau siapapun seperti itu. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, jadi saya ingin bertanya sedikit untuk mengulas. Tadi saya kan sudah menyebutkan struktur, definisi, dan kaidah kebahasaan. Nah, tadi apa sih struktur dari deskriptif teks tadi? Ada apa? Tadi ada dua. Dan punya apa? Introduction. Identification. Description. Oke. Yang identification ini Untuk Perkenalan ya. topik yang akan dibahas ya, oke. Ya, sedangkan yang description tentang lebih detail. Nah, lebih detail. Nah, betul. Untuk kaidah kebahasaannya ada apa tadi? Ada dua juga. Yang satunya, adjektif. satunya simple present. Nah, oke. Karena kalian sudah mengerti tentang deskriptif teks mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan, dan kalian juga sudah mengerjakan tugas, dan kalian kan juga udah tahu semuanya tentang deskriptif